Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahdahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam yang merupakan nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Salawat bertambahkan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita, junjungan alam, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini sidang Jumat yang dirahmati Allah. Pada Jumat yang berbahagia kali ini, khatib ingin berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jemaah sekalian. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yang mana artinya ialah kita menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Adapun berdirinya khatib di atas mimbar kali ini ingin menyampaikan khutbah yang berjudul 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mana artinya ialah ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari itu tidak akan ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu golongan yang pertama ialah golongan pemimpin-pemimpin yang adil. Kemudian golongan yang kedua ialah pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan yang ketiga ialah seseorang yang hatinya senantiasa bergantung di masjid. Kemudian golongan yang keempat ialah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah juga karena Allah. Kemudian golongan yang kelima ialah pemuda yang diajak berzina oleh seorang wanita, yang dimana wanita tersebut memiliki kedudukan, memiliki kecantikan, namun dengan tegas ia berkata, inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah. Kemudian golongan yang selanjutnya ialah seseorang yang bersedekah, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Kemudian golongan yang terakhir ialah seorang pemuda yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi sehingga kedua matanya meneteskan air mata. Itu adalah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari kiamat nanti
dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan berusia 33 tahun dengan kondisi tidak beralas kaki, telanjang dan tidak berkhitan sebagaimana kondisinya ketika dilahirkan. Kemudian manusia dibangkitkan dan digiring menuju tempat yang bernama Padang Mahsyar, suatu tempat yang sangat besar, suatu tempat yang sangat panas sehingga tumbuhan pun tak mampu hidup di tempat seperti itu. Pada hari itu matahari didekatkan di atas kepala manusia hanya sejarak 1 jengkal saja, sehingga bercucuranlah air keringat dari tubuh manusia pada saat itu. Ada yang terendam sebatas mata kakinya, ada yang terendam sebatas pinggangnya, bahkan ada yang tenggelam karena keringatnya sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pada kondisi seperti itu, hanya naungan Allah lah yang kita harapkan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan kepada 7 golongan ini. Golongan yang pertama ialah golongan pemimpin yang adil. Yang dimaksud dengan pemimpin di sini ialah seseorang yang diberi amanah, diberi tanggung jawab untuk mengurusi urusan kaum muslimin ataupun urusan orang banyak. Sedangkan yang dimaksud adil di sini ialah suatu sifat sama rata, tidak memihak, tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-urangi dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan seorang pemimpin yang adil ialah seorang pemimpin yang menjalankan syariat-syariat Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, serta tidak melanggar aturan maupun menzalimi rakyat yang dipimpinnya, baik secara lisan maupun perbuatan. Seorang pemimpin yang adil harus menegakkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, dan menghapuskan segala jenis kesyirikan di atas muka bumi ini. Sebagaimana firman-Nya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang sangat besar, karena diciptakannya manusia di atas muka bumi ini untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada selainnya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Golongan yang kedua ialah seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa muda merupakan masa kejayaan, masa penuh semangat. Namun banyak manusia pada masa mudanya malah menyia-nyiakannya. Ia melakukan kemungkaran, kemaksiatan dan hal-hal yang dilanggar oleh agama. Tetapi masih ada orang yang pada masa mudanya ia malah istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala jenis kemaksiatan. Pemuda seperti inilah yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga ialah seseorang yang hatinya senantiasa bergantung di masjid. Seseorang yang seperti ini ialah seseorang yang sangat mencintai masjid. Mengapa? Karena di dalam masjid ia dapat mendirikan sholat dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ia keluar dari masjid, melainkan ia akan kembali ke dalamnya. Mengapa? Karena di dalam masjid hatinya merasa tenang dan merasa tentram. Dan apabila terdengarnya suara azan, maka tubuhnya terdorong untuk segera pergi ke masjid. Kemudian golongan yang selanjutnya ialah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah juga karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah merupakan cinta yang sejati, karena mereka mencintai seseorang bukan karena kecantikannya, bukan karena fisiknya, bukan karena hartanya, dan bukan karena kedudukannya, tetapi ia mencintai seseorang karena ketaatannya kepada Allah dan kekuatannya dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kepada calon-calon pasanganmu atau pasangan-pasanganmu, inni uhibbuka fillah,
sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Kemudian golongan yang selanjutnya ialah pemuda yang diajak berzina oleh seorang wanita, yang dimana wanita tersebut memiliki kedudukan, memiliki kecantikan, namun dengan tegas dia berkata, inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah. Hal ini tidak hanya berlaku bagi lelaki saja, namun berlaku juga bagi wanita. Ketika seorang wanita diajak berzina oleh seorang pria, namun dengan tegas ia menolak dan berkata, inni akhafullah rabbul alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Yakni ialah ia hanya takut kepada Allah, dan Allah pun memberi pengampunan kepadanya dan memberi perlindungan kepadanya. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32, la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang sangat buruk. Mendekati saja kita dilarang, apalagi melakukannya. Mengapa? Karena ketika lelaki sudah dekat kepada perempuan yang bukan mahramnya, maka akan timbul hasrat untuk melakukan perbuatan zina. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Harta tahta wanita merupakan ujian yang sangat berat bagi manusia, terkhususnya lelaki. Kemudian golongan yang selanjutnya ialah orang yang bersedekah di jalan Allah, kemudian dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Menyembunyikan sedekah memiliki banyak keutamaan. Salah satunya ialah menjauhkan kita dari perbuatan riya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi kita semua untuk bersedekah dalam keadaan bersembunyi atau tidak terang-terangan. Hadirin sedang Jumat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dimakan menjadi kotoran, yang disimpan warisan menjadi rebutan. Namun harta yang kita sedekahkan akan menjadi penolong kita yaumil akhir kelak. Kemudian golongan yang selanjutnya ialah seorang pemuda yang berzikir kepada Allah. Ia mengingat Allah dalam keadaan sepi sehingga kedua matanya meneteskan air mata. Yakni ialah seorang pemuda yang ketika dia dalam keadaan sendiri, ia malah mengingat Allah, ia berzikir kepada Allah dengan hati dan lisannya, sehingga kedua matanya meneteskan air mata. Pemuda seperti inilah yang berhak mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud sepi di sini ialah ia sangat jauh dari perbuatan riya, ia sangat jauh dari hal yang ramai. Dan yang dimaksud dengan kedua matanya meneteskan air mata ialah ia takut kepada Allah. Ia menyadari bahwa ia sangat kufur akan nikmat Allah. Ia sangat lupa untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, sehingga kedua matanya pun meneteskan air mata. Mungkin demikianlah khutbah Jumat yang singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita mendapatkan manfaatnya dan semoga kita termasuk 7 golongan yang akan mendapatkan nama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala minna wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Wa qala fadha al-muttaqun wa qala ta'ala fi Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu